Bismillahirrahmanirrahim. Halo, assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih buat teman-temanku semua pecinta catur di seluruh Indonesia yang sudah berkunjung di channel saya ini. Semoga kalian diberi kesehatan dan rezeki yang melimpah. Nah, oke teman-teman, di video kali ini saya akan membahas tentang middle game dari permainan antara Fedor Parfenovic memegang bedak putih melawan Nikolai Antonovic memegang bedak hitam. Nah, tetapi sebelum saya lanjut video lebih lanjut, jika kalian belum subscribe channel ini, silahkan kalian klik tombol subscribe, like, dan juga share jika menurut kalian video ini bermanfaat bagi orang banyak. Dan jika kalian ada kritik, saran, ataupun komentar, silahkan kalian coret-coret di kolom komentar. Nah, oke, langsung saja kita masuk di pembahasannya teman-teman, di mana putih mengambil pembukaan E4, C5, Sicilia defense, kuda ke F3, E6, dan ini dikenal dengan variasi Perancis. D4, C kali D4, kuda kali D4, kuda ke F6, kuda ke C6, dan D6. Menguasai petak tengah. Gajah ke E2, dan jelas teman-teman juga menguasai diagonal di sayap raja ke depan dan sekaligus mempersiapkan rokade. A6, dan jelas menjaga petak penting B5 dan bisa mendorong pion B7 ke B5. Rokade, gajah E7 juga sama mempersiapkan rokade F4, dan jelas teman-teman di mana dua pion ini siap mendobrak di sayap raja. Rokade, gajah ke F3, dan jelas untuk menguasai diagonal di sayap menteri. Menteri C7 dan bersiap untuk mendorong pion E6 maju ke E5 dan sekaligus menguasai jalur C. Menteri E1, dan jelas teman-teman ini juga bertujuan untuk menyerang di sayap raja. Kuda ke C6 menawarkan pertukaran kuda. Gajah E3 melindungi kuda dan sekaligus mengaktifkan benteng ke depan. Dan apabila kuda pukul kuda, maka gajah juga langsung aktif menyerang di sayap raja. Gajah ke D7 menghubungkan kedua benteng. Menteri ke G3 langsung menyerang pion di petak G7, dan di belakangnya sudah ada raja hitam. Benteng F ke D8, benteng AD1, dan jelas penguasaan jalur D. Benteng AC8, raja ke H1, dan jelas teman-teman untuk menghindari serangan sewaktu-waktu dari hitam untuk di diagonal hitam sayap menteri. B5, dan jelas teman-teman untuk bersiap maju ke depan untuk menyerang kuda. A3, kuda ke A5 untuk mengaktifkan kuda ke depan untuk mengancam gajah dan sekaligus membuka ruang buat gajah terang hitam. Benteng ke D3, dan jelas untuk menguasai baris ketiga dan mempersiapkan penumpukan benteng. Kuda ke C4 mengancam pion, mengancam juga gajah. Gajah C1 untuk melindungi pion. Menteri ke B8 membuka ruang buat benteng ke depan buat menguasai baris kelima. B3 mengancam juga kuda. Kuda ke B6, dan untuk sementara jalur C sudah dikuasai oleh benteng hitam. Gajah ke B2, dan jelas untuk melindungi kuda ke depan dan sekaligus tembus menyerang raja hitam. Benteng ke C5, dan jelas teman-teman untuk persiapan penumpukan benteng dan sekaligus menguasai baris kelima. Benteng F ke D1 menumpuk benteng. Gajah C8, dan jelas ini manuver ini bertujuan untuk menempati petak B7 untuk mengadu di diagonal sayap raja. E5, dan jelas teman-teman menyerang kuda, menawarkan pertukaran pion, dan gajah sudah aktif. Kuda ke FD5 mengadu kuda, dan seperti ini juga dijawab oleh Fedor. Pion kali D6 menyerang juga gajah. Dan di langkah aslinya ini hitam menjawab dengan gajah kali pion. Nah teman-teman, sebelumnya mari kita analisa terlebih dahulu. Apabila di seperti ini hitam menjawab dengan gajah ke F6 menyerang kuda, maka kuda ke E4 menyerang juga gajah, menyerang benteng.
dan benteng tidak dapat menghindar. Maka dari itu kuda gede 7 untuk melindungi benteng dan juga melindungi gajah. Kuda kali benteng dan kuda kali kuda mengancam benteng. Kuda kecil 6 mengancam juga menteri, mengancam benteng, dan sekaligus membuka ruang buat gajah menyerang gajah. Dan di pos sprint juga saya sudah menyiapkan 2 jawaban. Untuk yang pertama, apabila gajah pukul gajah, maka kuda kali menteri dan kuda kali benteng, benteng kali kuda. Nah, di pos seperti ini sudah jelas putih diunggulkan mutlak. Nah, oke, kita kembali lagi di langkah aslinya atau di langkahnya ke-25 ini. Nah, teman-teman, di pos seperti ini apabila dijawab dengan menteri pukul D6 misalkan, maka simbol saja gajah pukul gajah dan G6. Dan benteng kali kuda, pion kali benteng, kuda E7 sekak, raja ke F8, dan menteri G5, dan jelas teman-teman ancaman skakmat ke depan, gajah B7, kuda kali pion, dan benteng ke D7. Menteri H6 tempo skak, raja E8, benteng E1, menteri E6 dan benteng kali menteri. Nah, teman-teman, di bawah seperti ini udah jelas putih diunggulkan kualitas perwira menteri dan dipastikan akan sangat mudah untuk memenangkan pertandingan ini. Nah, oke teman-teman, kita kembali lagi di langkah aslinya. Nah, di langkah aslinya ini dijawab dengan gajah pukul pion, menyerang pion F4, tembus menyerang menteri, dan putih merespon dengan kuda pukul kuda. Nah, lihat teman-teman, di mana memanfaatkan semua perwira untuk menyerang di pertahanan raja hitam. Dan di seperti ini juga hitam memilih dengan gajah pukul pion menyerang menteri. Dan cobakan pas video ini dan temukan langkah brilian apa yang dimainkan oleh Fedor Parfenovic untuk mengunci kemenangan. Nah, selamat buat teman-temanku semua yang menemukan langkah menteri kali pion G7 sekak, sacrifice, queen. Dan langkah paksa raja pukul menteri, kuda pukul pion, double sekak, raja ke H6, gajah G7 tempo sekak, raja G6, dan kuda ke E7 skakmat teman-teman. Nah, oke teman-teman, kita kembali lagi di langkah yang ke-23. Nah, untuk di langkah yang ke-23 ini saya sudah menyiapkan 3 jawaban analisanya, di mana jawaban yang pertama yaitu adalah kuda pukul kuda, maka simbol saja kuda pukul pion E6 mengancam benteng dan sekaligus ancamannya juga skakmat. G6 maka simbol saja kuda kali benteng. Dan kuda dari hitam juga masih terancam. Gajah ke E6 melindungi kuda, maka kuda kali gajah, pion kali kuda, dan gajah kali kuda, benteng kali gajah, benteng kali benteng. Nah teman-teman, di bawah seperti ini sudah jelas keunggulan mutlak ada di tangan putih. Nah oke, kita kembali lagi di langkah yang ke-23. Nah, untuk di jawaban yang kedua ini, apabila benteng kali kuda, maka simbol saja kuda kali pion E6, ancaman juga skakmat. G6 maka kuda kali benteng, dan benteng kali benteng, benteng kali benteng, dan jelas unggul mutlak dari putih. Nah oke, kita kembali lagi di langkah yang ke-23 ini. Untuk di jawaban yang terakhir ini, apabila hitam menjawab dengan pion kali kuda, maka kuda ke C6 juga ancam skakmat ke depan dan kuda mengancam menteri, mengancam benteng. Gajah ke F8 melindungi pion, maka kuda pukul menteri. Nah lihat teman-teman, di mana seperti ini kualitas perwira menteri diunggulkan mutlak. Nah oke, mungkin cukup sekian video saya kali ini, semoga bermanfaat bagi kalian semua. Jika ada kurang lebihnya saya mohon maaf, dan jika kalian ada kritik, saran ataupun komentar lainnya silahkan kalian coret-coret di kolom komentar. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.